Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, perkenalkan nama saya Asyifa Sabila dari kelas akuntansi semester 4. Yang terhormat Bapak Agung Triputranto, STMM, selaku dosen pengempu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan materi 3 dan 4. Untuk materi 3 yaitu mengenai komponen sistem informasi manajemen. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini adalah 1. Memahami komponen hardware, 2. Memahami komponen software, 3. Memahami komponen brainware, dan 4. Memahami prosedur. Baik, kita langsung masuk ke materinya. 1. Komponen hardware. Perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik seperti perangkat masukan, perangkat pemroses, maupun perangkat keluaran. Peralatan ini umumnya cukup canggih. Dia dapat bekerja berdasarkan perintah yang apa adanya, yang disebut juga dengan instruction set tadi. Dengan adanya perintah yang dimengerti oleh mesin tersebut, maka perintah tersebut melakukan berbagai aktivitas kepada mesin yang dimengerti oleh mesin tersebut, sehingga mesin dapat bekerja berdasarkan susunan perintah yang didapatkan olehnya. Komponen perangkat keras atau yang biasa disebut hardware merupakan komponen komputer yang secara langsung dapat ditangkap oleh indera peraba kita, seperti 1. Ada mainboard atau motherboard. Motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS atau Basic Input-Output System, mengatur koneksi input-output atau chipset, soket prosesor, soket memori atau RAM, soket kartu grafis, VGA card, dan soket kartu tambahan, additional card seperti PCI dan ISA. BIOS adalah bagian utama yang mengatur sistem input dan output pada komputer. Bagian yang termasuk input seperti keyboard dan mouse. Bagian yang termasuk output seperti monitor dan printer. Beberapa merek motherboard yang terkenal salah satunya adalah Asus. Harga motherboard bervariasi tergantung dari merek dan spesifikasinya. Yang perlu diperhatikan dalam memilih motherboard adalah jenis soket prosesor, frekuensi bus, jumlah soket SATA dan PCI, jumlah soket RAM, dan yang paling penting adalah reputasi dan kehandalan dari sebuah merek. Yang kedua ada prosesor atau CPU. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Dalam prosesor dikenal istilah frekuensi clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk mengerjakan perintah program dalam 1 detik. Satuan frekuensi clock dinyatakan dalam hertz atau Hz. Contoh sebuah prosesor Intel Pentium 4 dengan frekuensi clock 2 GHz mampu mengerjakan 2 miliar perintah dalam 1 detik. Dalam menyebut sebuah prosesor biasanya sudah termasuk frekuensi clocknya. Contohnya Intel Pentium 4 2.0 GHz. Merek prosesor yang terkenal adalah Intel dan AMD. Intel adalah pabrik prosesor besar yang berasal dari California, USA. Intel semakin populer setelah memproduksi prosesor Intel Pentium. Selain Intel, kini ada AMD yang konon lebih bagus dalam mode grafis, jadi cocok untuk para gamer. Yang ketiga ada hard disk atau HDD. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen. Jadi, data tidak akan hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk berisi sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan banyak data. Ukuran hard disk dinyatakan dalam byte, seperti 160 GB. Hard disk ditemukan pertama kali oleh Reinhold Janssen di tahun 1956. Hard disk pertama berukuran 4,4 MB. Sekarang dikenal dua macam hard disk, yaitu ATA dan SATA, serial ATA. Hard disk ATA mempunyai koneksi 40 pin dan hard disk SATA hanya mempunyai koneksi 6 pin.
Hard disk SATA lebih cepat dari hard disk ATA. Namun, jika motherboardnya tidak mendukung koneksi SATA, maka tidak akan bisa menggunakan hard disk SATA. Sekarang ukuran hard disk sudah sangat besar, seperti 500 GB, 700 GB, dan 1000 GB atau 1 TB terabyte. Merek hard disk yang terkenal adalah Seagate, West Digital, Maxtor, Samsung, dan lain-lain. Harga hard disk tergantung dari kapasitas penyimpanannya. Data sebuah hard disk. Makin besar hard disk, maka semakin mahal. Keempat, ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen. Artinya, data dalam RAM akan hilang jika listriknya mati. Ukuran data pada RAM dinyatakan dengan byte dan kecepatan akses RAM dinyatakan dengan hertz. Jadi, dalam RAM tidak cuma data saja, namun ada parameter lain yaitu kecepatan RAM. Kecepatan RAM harus sesuai dengan spesifikasi soket RAM pada motherboard. Contohnya RAM 512 MB, PC 667, mempunyai ukuran data 512 MB dengan kecepatan akses 667. Keberadaan RAM dapat diibaratkan dengan meja kerja dan hard disk diibaratkan dengan lemari arsip. Jika kita akan bekerja, pada awalnya kita ambil berkas dari lemari arsip, lalu dipindah ke meja kerja supaya memudahkan dan mempercepat proses pengerjaan. Setelah selesai, maka berkas tersebut kita simpan kembali di lemari arsip. Contoh beberapa merek RAM adalah Vigen, Kingston, VisiPro, Ramos, dan lain-lain. Generasi RAM dari waktu ke waktu yaitu static RAM atau SRAM, non-volatile RAM, dynamic RAM, synchronous RAM, dual data rate RAM, DDR generasi kedua, DDR generasi ketiga. Yang kelima ada optical drive atau CD dan DVD. Optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpanan berupa disk DVD atau CD. DVD atau CD berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Ada dua jenis DVD atau CD. DVD atau CD-ROM, read-only memory, yaitu hanya bisa membaca isi dari DVD dan CD. DVD atau CD-RAM, random access memory, yaitu bisa membaca dan menulis. DVD atau CD-RAM lebih dikenal dengan istilah DVD-RW atau CD-RW, read write. Contoh merek DVD dan CD-ROM atau RAM adalah LG, Samsung, Sony, Pioneer, dan lain-lain. Yang keenam ada VGA card atau kartu grafis. VGA adalah singkatan dari Video Graphics Array. VGA card berfungsi mengeluarkan output grafis atau gambar yang ditampilkan pada monitor. Ukuran VGA card ditentukan dari ukuran RAM-nya. Semakin besar RAM sebuah VGA card, maka semakin halus gambar yang dihasilkan. Perkembangan VGA card dari waktu ke waktu yaitu VGA card PCI, VGA card LGP, VGA card PCIe. Yang ketujuh ada sound card. Sound card adalah bagian yang mendekode data-data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan sound card, maka pengembangan dunia multimedia pada komputer menjadi meluas. Sound card yang baik mampu menghasilkan suara dengan sampling yang rapat dan halus, sehingga suara yang dihasilkan mendekati suara asli. Contoh merek sound card yang terkenal adalah Creative, S, Realtek, C-Media, dan lain-lain. Yang kedelapan ada keyboard. Keyboard adalah sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. Tombol-tombol pada keyboard mengikuti model tombol pada mesin ketik manual. Tombol keyboard yang paling terkenal adalah tombol Enter. Tombol ini adalah tombol untuk memasukkan data setelah diketik. Yang kesembilan ada mouse atau pointing device.
Mouse adalah sebuah alat printer untuk mengakses melalui layar monitor. Dengan mouse, maka penggunaan komputer menjadi interaktif dan menggambar melalui komputer menjadi semakin mudah. Yang ke-10 ada monitor. Monitor adalah media tampilan gambar dari hasil output dari VGA cards. Dulu monitor komputer dimulai dengan monitor tabung hitam putih, monitor warna CGA, VGA, dan SVGA. Tapi kini, monitor yang sedang populer adalah monitor LCD. LCD mempunyai beberapa kelebihan, antara lain dia lebih tipis, hemat biaya, dan tingkat radiasinya lebih rendah. Yang ke-11 ada printer. Printer adalah alat untuk mencetak hasil kerja dari komputer ke dalam media kertas. Printer ada yang menggunakan sistem dot matrix, tinta, dan laserjet. Dahulu, printer hanya untuk mencetak dokumen. Kini, printer sudah bisa untuk mencetak foto. Merek printer yang terkenal adalah HP, Canon, Epson, dan lain-lain. Kedua, software atau perangkat lunak. Komponen perangkat lunak merupakan program-program yang nantinya akan terinstal pada komputer sehingga mampu melaksanakan aktivitas. Sistem operasi yang ditujukan kepada semua software yang belum masuk dalam satu paket dengan sistem komputer sebelum aplikasi-aplikasi software terinstal. Dalam ilmu komputer, sistem operasi atau dalam bahasa Inggris yaitu Operating System atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya diaktifkan setelah sistem operasi telah melaksanakan aktivitasnya. Dan sistem operasi yang melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antara muka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel, suatu sistem operasi. Kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Lebih jauh daripada itu, sistem operasi merupakan semua tugas-tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Sistem operasi menjamin aplikasi software lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem file. Apabila beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi mengatur schedule yang tepat, sehingga sedapat mungkin semua proses yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan prosesor atau CPU, serta tidak saling mengganggu. Dalam banyak kasus, sistem operasi menyediakan suatu pustaka dari fungsi-fungsi standar, di mana aplikasi lain dapat memanggil fungsi-fungsi itu, sehingga dalam setiap pembuatan program baru, tidak perlu membuat fungsi-fungsi tersebut dari awal. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian. Satu, mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Dua, kernel, yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Ketiga, ada command interpreter atau shell yang bertugas membaca input dari pengguna. Yang keempat, ada driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal, sekaligus untuk mengontrol mereka. Sebagian sistem operasi hanya mengizinkan satu aplikasi saja yang berjalan pada satu waktu, tetapi sebagian sistem operasi baru mengizinkan beberapa aplikasi berjalan secara simultan pada waktu yang bersamaan. Sistem operasi seperti itu disebut sebagai multitasking operating system. Beberapa sistem operasi berukuran sangat besar dan kompleks, serta inputnya tergantung pada
input pengguna. Sedangkan sistem operasi lainnya sangat kecil dan dibuat dengan asumsi bekerja tanpa intervensi manusia sama sekali. Tipe yang pertama sering disebut sebagai desktop OS, sedangkan tipe kedua adalah real time. Sebagai contoh, yang dimaksud sistem operasi itu antara lain adalah Windows, Linux, FreeBSD, Solaris, Palm, dan sebagainya. Seiring dengan berkembangnya sistem operasi, semakin banyak lagi layanan yang menjadi layanan inti umum. Kini sebuah OS mungkin perlu menyediakan layanan network dan koneksitas internet yang dulunya tidak menjadi layanan inti umum. Sistem operasi juga perlu untuk menjaga kerusakan sistem komputer dari gangguan program perusak yang berasal dari komputer lainnya, seperti virus. Daftar layanan inti umum akan terus bertambah. Program saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dengan antarmuka pemrograman aplikasi, Application Programming Interface, atau disingkat dengan API. Dengan API inilah, program aplikasi dapat berkomunikasi dengan sistem operasi, sebagaimana manusia berkomunikasi dengan komputer melalui antarmuka user. Program juga berkomunikasi dengan program lainnya melalui API. Walaupun demikian, API sebuah komputer tidaklah berpengaruh sepenuhnya pada program-program yang dijalankan atas platform operasi tersebut. Contohnya, bila program yang dibuat untuk Windows 3.1 bila dijalankan pada Windows 95 dan generasi setelahnya, akan terlihat perbedaan yang mencolok antara Windows program tersebut dengan program yang lain. Sistem operasi utama yang digunakan komputer sistem umum atau termasuk PC, komputer personal, terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang satu, ada keluarga Microsoft Windows yang antara lain terdiri dari Windows Desktop Environment versi 1 hingga versi 3, Windows 9X, Windows 95, 98, dan Windows ME dan Windows NT, dan beberapa Windows yang akan dirilis pada tahun 2009 dan Windows Orient yang akan dirilis pada tahun 2014. Yang kedua, ada keluarga Unix yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX seperti SEO Unix, keluarga BSD, GNU Linux, dan GNU Hurt. Yang ketiga, ada Mac OS, adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS X versi 10.4 atau Tiger. Awal tahun 2007 direncanakan peluncuran versi 10.5 atau Leopard. Sedangkan komputer mainframe dan superkomputer menggunakan banyak sekali sistem operasi yang berbeda-beda, umumnya merupakan turunan dari sistem operasi Unix yang dikembangkan oleh vendor seperti IBM, iX, HP, dan UX, dan lain-lain. Ada 2 jenis dasar perangkat lunak, yaitu satu, sistem diperlukan untuk menggunakan komputer itu sendiri, merupakan software yang pertama kali akan dibaca oleh komputer pada saat booting sebagai dasar pengoperasian komputer. Program sistem dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu sistem operasi, program utility, dan program khusus. Sistem operasi mengelola proses komputer, berfungsi sebagai interface yang menghubungkan pemakai, perangkat lunak, aplikasi, dan perangkat keras. Contohnya DOS, Windows, Unix, dan Linux. Adapun fungsi dasar yang dilaksanakan suatu sistem operasi yaitu menjadwalkan tugas, mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, menjaga keamanan sistem, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, dan menangani interrupt atau suatu teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk menunda sementara pemrosesan satu program supaya program lain dapat dilaksanakan. Yang kedua, ada aplikasi, merupakan perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan pengguna. Aplikasi ini disiapkan untuk kebutuhan seperti misalnya jika kita menggunakan komputer untuk melakukan keperluan perkantoran, maka harus disiapkan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, serta Microsoft Access. Untuk keperluan percetakan bisa menggunakan CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Ada 2 jenis perangkat lunak aplikasi, yaitu perangkat lunak aplikasi jadi diproduksi oleh pemasok yang dijual
pada pemakai. Untuk menggunakannya, para pemakai perlu menginstal perangkat lunak di perangkat keras mereka dengan sedikit atau tanpa memodifikasi. Yang kedua, ada perangkat lunak aplikasi pesanan. Ada kalanya organisasi bisnis memiliki operasi yang tidak serupa dengan bisnis lain dan ingin mengembangkan sistemnya sendiri. Maka dia perlu pesan program yang sesuai dengan organisasi bisnisnya. Ketiga, ada brainware. Brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data. Brainware juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware komputer maupun software komputer. Tanpa adanya brainware ini, mustahil hardware dan software yang canggih sekalipun dapat dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan tingkat pemanfaatannya, brainware komputer dibagi dalam 4 tingkatan, yaitu 1. Sistem analis adalah seorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Yang kedua, ada programmer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan menguasai salah satu atau banyak pemrograman seperti bahasa C, Pascal, Java, dan lain-lain. Programmer juga bisa dikatakan sebagai pembuat dan petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputerisasi yang akan dirancang. Ketiga, ada administrator. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang dijalankan pada sebuah komputer atau jaringan komputer. Yang keempat, ada operator. Adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada atau istilahnya dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Brainware juga merupakan bagian penting dari sebuah sistem komputer. Hardware tidak dapat bekerja tanpa adanya software, sedangkan software dan hardware tidak akan bekerja tanpa adanya brainware. Jadi, ketiga komponen ini saling terkait dan saling membutuhkan. Konsep hardware, software, dan brainware ini merupakan konsep tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia di dalam menyelesaikan persoalan ataupun pekerjaannya. Pada bidang IT, masih banyak brainware komputer lainnya seperti teknisi, graphic designer, spesialis jaringan, dan lain-lain. Komponen brainware pada umumnya dibagi dalam bagian yang dapat menunjang adanya internal check yang memadai, yaitu 1. Operator komputer bertanggung jawab untuk mengolah data melalui sistem yang berhubungan dengan komputer. Kedua, teknisi adalah seorang yang bertanggung jawab untuk maintenance tentang segala jenis permasalahan komputer. Ketiga, trainer adalah seorang brainware yang mempunyai pengetahuan lebih banyak dibanding lainnya. Keempat, ada konsultan adalah brainware yang bertanggung jawab layaknya seorang penasehat handal di dalam bidangnya. Yang kelima, ada project manager adalah brainware yang bertanggung jawab sebagai pemimpin atau komando di suatu project tertentu atau yang biasa disebut sebagai mandor. Keenam, ada programmer bertugas membuat aplikasi komputer sehingga dapat memudahkan kinerja manusia melalui program yang telah dibuatnya. Ketujuh, ada graphic designer, seorang brainware yang berkecimpung di dunia desain grafis dan mahir dalam membuat suatu objek animasi. Yang kedelapan, ada spesialis jaringan, adalah seorang brainware yang sudah mahir dalam dunia jaringan komputer. Dia bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan dengan jaringan komputer. 9. Ada database administrator. Adalah brainware yang bertanggung jawab terhadap database suatu aplikasi, organisasi, dan sebagainya. Yang ke-10, ada sistem analis. Adalah brainware yang bertanggung jawab untuk mendesain, merancang, dan menganalisa suatu program yang akan dibuat maupun yang sudah jadi. Jadi, seorang sistem analis harus berhati-hati dalam merancang suatu aplikasi agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Keempat, ada prosedur. Adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer. Misalnya, tahapan yang harus dilakukan pemakai untuk memasukkan password dan login pada jaringan komputer. Peraturan bahwa setiap transaksi dalam divisi tertentu harus tercatat dalam database komputer, dan sebagainya.
Dalam suatu organisasi atau perusahaan, biasanya terdapat standar operasional prosedur atau SOP yang menjelaskan aktivitas normal harian dan penanganan hal-hal yang sifatnya darurat bila terjadi kesalahan atau kerusakan perangkat lunak ataupun perangkat keras. Baik, sekarang kita lanjut ke materi 4 mengenai sistem manajemen database. Tujuan dari pembelajaran sistem manajemen database adalah untuk memahami pengertian database dan memahami media sistem penyimpanan data. Ada pengertian database. Database adalah sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat pembaharuan masing-masing record, serta pembaharuan secara serempak atas record terkait. Juga untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi, serta akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi, serta akses yang cepat terhadap data yang tersimpan yang harus digunakan secara bersama-sama untuk dibaca guna menyusun laporan-laporan rutin dan khusus. Manajemen file mengandung arti bahwa database memiliki suatu tempat yang terstruktur sehingga memungkinkan program untuk menghubungkan berbagai data, record, file yang ada dalam database. Manajemen file adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen file harus dipahami oleh pengelola database sehingga struktur database yang berisi data, record, file yang ada dalam database dapat memberikan kemudahan bagi pemakai. Data diorganisasikan menjadi suatu hierarki yang terdiri dari data field atau unit terkecil dari data dan record atau catatan kumpulan data field yang berhubungan. File atau suatu kumpulan catatan yang saling berhubungan. Database mempermudah dalam pemutakhiran cepat dari masing-masing record dan dalam pemutakhiran serempak, artinya database memungkinkan adanya suatu entry masukan yang akan dapat memperbaharui semua record yang terkait dengan suatu transaksi secara serempak. Mempermudah akses terhadap semua record lewat seluruh program aplikasi, berarti bahwa definisi yang standar memungkinkan. Program aplikasi untuk menunjang aktivitas setiap fungsi manajemen antara lain adalah manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen personalia. Akses dapat dilakukan secara cepat terhadap semua data yang tersimpan di dalam database, sehingga dapat memberikan kemudahan ketika membuat laporan rutin atau laporan khusus. Laporan rutin diperoleh setelah periode akuntansi berlangsung dan dapat juga dilakukan kapan saja pada saat dibutuhkan selama masa periode tersebut. Sedangkan pemrosesan transaksi akan dijaga agar tetap mutakhir. Hal yang memungkinkan sekali karena proses pemindahan file tidak perlu dilakukan di akhir periode. Waktu yang diperlukan juga relatif cepat. Dengan akses cepat yang berkaitan dengan sebuah laporan rutin atau khusus, berarti bahwa record-record dijaga agar tetap mutakhir guna menghadapi suatu kondisi yang tidak menentu atau masalah yang tidak terstruktur, sehingga para manajer dapat dengan mudah memperoleh informasi yang berkualitas ketika menjalankan aktivitasnya. Dan struktur database memang memungkinkan pengembangan cepat bagi suatu program tentang masalah yang tidak terstruktur. Adapun struktur database yaitu 1. Struktur database hierarkis. Struktur kelompok data dan subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. 2. Struktur database jaringan. Struktur ini memungkinkan satu catatan tertentu menunjuk pada catatan lain dalam database. 3. Ada struktur data relasional. Struktur ini merupakan sekumpulan tabel dan hubungan antara record dilakukan atas dasar nilai-nilai pada suatu data, dan record tidak didasarkan pada alamat dalam record. Tujuan utama dari konsep database ini ialah meminimalkan pengulangan data dan independensi data, yaitu kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Komponen database yaitu file database, memiliki elemen data yang disimpan dalam salah satu format organisasi file database. 2. Sistem manajemen database. 3. Suatu kelompok program software yang mengelola database.
Keempat, sistem antarmuka bahasa induk. Kelima, program aplikasi. Keenam, kamus data. Ketujuh, terminal pengaksesan dan pemutakhiran yang online. Kedelapan, sistem keluaran atau pembuat reportase terdiri dari laporan rutin dan laporan khusus. Untuk menciptakan database, pada prinsipnya ada 3 langkah, yaitu menentukan kebutuhan data, lalu menjelaskan data, dan memasukkan data. Untuk menentukan kebutuhan data ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan berorientasi proses, yaitu menentukan masalah, kenali keputusan yang diperlukan, mendeskripsikan kebutuhan informasi, tentukan pemrosesan yang diperlukan, tentukan kebutuhan data, dan spesifikasi data. Yang kedua ada pendekatan model perusahaan, yaitu buat model data enterprise. Model data enterprise, kembangkan database dan menjadi database. Lalu ada menjelaskan data. Sistem manajemen database menggunakan istilah spesifik untuk menggambarkan definisi data yang mereka miliki. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, maka dijelaskan dalam bentuk kamus data. Kamus data dapat berupa kertas atau file komputer. Jika berupa file, sistem kamus data diperlukan untuk menciptakan data Jika berupa file, sistem kamus data diperlukan untuk menciptakan dan memeliharanya serta mempersiapkan untuk digunakan. Setelah kamus data diciptakan, penjelasannya harus dimasukkan dalam DBMS. Yang ketiga ada memasukkan data. Setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dilaksanakan dengan mengetik data langsung ke dalam DBMS, membaca dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optis. Dalam DBMS perlu beberapa pertimbangan. Ada 4 hal yang terpenting, yaitu bahasa query, pertimbangan keamanan, biaya tak langsung pemrosesan, kecocokan dengan tipe aplikasi. Peranan database. Data merupakan suatu bahan atau sumber yang terpenting di dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi dan para manajer perlu memahami manajemen data, yaitu suatu aktivitas pengelolaan data dengan berdasarkan teknologi informasi. Apa yang akan dirasakan apabila seorang eksekutif tidak mengerti komputer, sedangkan dokumen yang dimiliki perusahaan sangat banyak dan berada di mana-mana? Sebagai eksekutif perusahaan mungkin akan frustasi dan tegang dalam menghadapi kondisi tersebut. Sebaliknya, di dalam pendekatan manajemen database, file yang dikumpulkan di suatu tempat umum dengan menggunakan aplikasi paket program tertentu, sehingga data dapat dengan mudah digunakan untuk kepentingan pemakai. Sedangkan aplikasi paket program yang sering digunakan pada sistem adalah sistem manajemen database atau database management system yang sering disebut dengan DBMS, berfungsi sebagai software pembantu pengguna database. Database yang umum dikembangkan dalam pendekatan proses, data dikumpulkan dan disusun sesuai struktur data. Dengan demikian, dapat memberikan kemudahan di dalam pencarian dan pengamanan data untuk kepentingan proses lebih lanjut. Pemrosesan file meliputi pembaharuan dan penggunaan data-data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan, antara lain yaitu pembaharuan dan pembuatan database untuk membantu transaksi bisnis dari berbagai aktivitas yang membutuhkan perubahan di dalam data perusahaan, lalu menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi setiap pengguna aplikasi yang menggunakan program komputer. Adapun pengembangan aplikasi, DBMS memfasilitasi tugas dari para pemrogram, karena mereka tidak perlu membuat prosedur-prosedur pengendalian data secara detail yang menggunakan program bahan tradisional. Setiap kali mereka membuat program, bahkan mereka dapat memasukkan pernyataan manipulasi bahasa data pada program-program aplikasinya yang membuat DBMS melakukan pengendalian data seperlunya.
Perawatan database perusahaan dapat diperbaharui untuk menyesuaikan dengan transaksi-transaksi bisnis baru dan kejadian lainnya. Biasanya dilakukan oleh program pemroses transaksi dan paket aplikasi pengguna lainnya yang sesuai dengan DBMS. Lalu ada modifikasi database. DBMS menghilangkan database utama perusahaan dari kendali pemakai pribadi dan menggantikan kendali tersebut pada spesialis, disebut administrasi database, dan karyawan yang lain. Administrasi database memakai data definition language untuk membuat dan menspesifikasi isi data, hubungan-hubungan yang struktur setiap database, serta memodifikasi spesifikasi data ini bila diperlukan. Kamus data adalah info yang dibatalkan dan disimpan dalam definisi dan spesifikasi database yang diputar oleh DBAS. Kamus data telah menjadi alat utama bagi administrasi database. Itu merupakan modul software database yang berisi data-data. Artinya, data di dalam data. Kamus data berisi data-data yang struktur, elemen-elemen data, dan karakteristik dari database perusahaan. Ada tipe-tipe database, yaitu pertumbuhan dari distribusi pengguna komputer dan pendukung sistem keputusan membuat perkembangan atau peningkatan di berbagai database tipe utama. 5 tipe database utama bagi pengguna komputer perusahaan, yaitu 1. Operasi database umum. Database ini menyimpan data-data penting untuk mendukung seluruh operasi-operasi perusahaan. Mereka juga dapat disebut subject area database atau SADB, database transaksi dan prosedur database. Kedua, pengguna database umum. Database ini menyimpan data dan info inti dari operasi pilihan database luar. Mereka berisi ringkasan data dan info yang paling dibutuhkan bagi manajer perusahaan dan pengguna lainnya. Mereka disebut juga database info dan database manajemen. Database ini diakses oleh pengguna eksekutif sebagai bagian dari pendukung sistem keputusan dan informasi sistem eksekutif untuk mendukung keputusan manajer. Ketiga, distribusi database berasal dari kelompok kerja lokal dan departemen pada kantor daerah, kantor cabang, dan tempat manufakturing tempat kerja lainnya. Database dapat meliputi segmen dari operasi dan pengguna database umum. Keempat, ada pengguna pribadi database, berisi bermacam-macam data yang dikembangkan oleh pengguna di tempat kerjanya. Yang kelima, ada database luar. Aksesnya besar, pemilik database pribadi atau bank-bank, data tersedia bagi pengguna-pengguna dan perusahaan untuk info komersil dengan membayar. Beberapa dari pelayanan bank data memberikan software untuk membantu program menganalisis datanya. Beberapa dari pelayanan bank data memberikan software untuk membantu pengguna menganalisis datanya. Ada database teks, merupakan perkembangan alami dari pemakai komputer untuk membuat dan menyimpan dokumen secara elektronik. Perusahaan besar dan agen-agen pemerintah menggunakan sistem manajemen teks database software untuk membantu membuat, menyimpan, mencari, menerima, memodifikasi, dan merakit dokumen serta info lainnya untuk disimpan sebagai data. Adapun hypertext adalah metodologi penting bagi konstruktif dan pengguna interaktif dan teks database. Dokumen hypertext adalah badan atau tubuh dari teks bentuk elektronik yang ditandai, sehingga secara cepat dicari bagi pembaca. Ada beberapa paket software untuk mengembangkan dokumen hypertext. Salah satu yang paling sering digunakan adalah paket kartu Hyper untuk komputer Macintosh Apple. Pada kartu Hyper, unit utamanya adalah kartu. Dokumen hypertext berisi timbunan atau koleksi dari hubungan kartu tanda. Dengan demikian, paket dokumen hypertext dikenal dengan nama software. Dengan demikian, paket dokumen hypertext dikenal dengan nama stackware. Dari definisi hypertext berisi teks dan grafis terbatas. Hypermedia merupakan dokumen yang berisi bermacam media, termasuk teks, grafik, video, dan lain-lain. Keseluruhan hypertext dan hypermedia menjadikan dokumen elektronik menjadi populer, seperti dokumen tradisional, diantaranya buku-buku, majalah-majalah, dan koran-koran.
Ada pertimbangan manajer untuk manajemen sumber data. Pengguna manajer harus melihat data sebagai sumber penting yang mengharuskan mereka untuk belajar mengatur seperlunya agar menjamin kesuksesan dan bertahan di perusahaannya. Manajemen database merupakan aplikasi penting dari sistem teknik informasi bagi manajemen sumber data organisasi. Bagaimanapun, sumber data manajemen lainnya tetap diperlukan untuk menyeimbangkan beberapa masalah yang dihasilkan dari manajemen database, antara lain administrasi database, administrasi data, dan rencana data. Ada operasi database. Menurut penggunanya, terdapat dua kelas database, yaitu untuk aktivitas operasi dan aktivitas manajerial. Secara umum, kegiatan operasi memerlukan rincian dari seluruh transaksi yang dilakukan. Pada level ini, operasi ini ada atribut kunci dari database. Beberapa di antaranya mempunyai relevansi terhadap aktivitas manajerial, yakni sebagai berikut. 1. Konsistensi dalam elemen informasi yang berkaitan. 2. Perlunya banyak waktu untuk informasi transaksi dan untuk pelaporan manajemen. 3. Rincian salinan disiapkan sehingga dapat dipergunakan sebagai laporan. 4. Berbagi data. Kelompok kedua tentang penggunaan database adalah untuk aktivitas manajerial. Yang terpenting meliputi 1. Sistem intelijen, 2. Masalah-masalah manajemen khusus, 3. Model manajemen, 4. Tugas kunci sistem informasi. Database dapat membantu para manajer dengan cara mengorganisasikan sistem informasi yang berkaitan dengan tugas utama manajemen. Pengelola database, seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelola database atau database administrator atau DBA. Tugas DBA terbagi dalam 4 area utama, yaitu 1. Perencanaan database, meliputi kerjasama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema perusahaan dan dengan para pemakai untuk mendefinisikan subskema mereka. 2. Penerapan database, mencakup penciptaan database yang sesuai dengan spesifikasi DBMS yang terpilih, serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. 3. Operasi database, mencakup menawarkan program pendidikan bagi pemakai database dan menyediakan bantuan saat diperlukan. 4. Keamanan database, meliputi pemantauan kegiatan database. Keuntungan database yaitu 1. Mengurangi pengulangan data, 2. Mencapai independensi data, 3. Mengintegrasikan data dari beberapa file, 4. Mengambil data dan informasi secara cepat, 5. Meningkatkan keamanan. Kelemahan dan kendala DBMS yaitu 1. Memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. 2. Kurangnya ahli database, memerlukan pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan kemampuannya secara penuh. 3. Biaya pemrosesan data sangat tinggi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.